Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan izin oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya kita bisa memberikan yang terbaik melalui pujian firman kita pada Tuhan. Saya juga menyambut para Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan saat teduh segera. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 1 dan 3. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang terus Kau curahkan dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah kepada Engkau dan menaikkan rasa syukur kami melalui pujian doa kami ya Bapa. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Kau disenangkan melalui pujian menyembah kami ya Bapa. Dan kami juga siap mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Asaf ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Kurang selamat. Shalom. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sapa kanan dan kiri kita, depan belakang kita, katakan kamu diberkati. Haleluya.
Kita bersyukur kalau hari ini kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, dan Dia menghiasi hari-hari kita dengan kasih-Nya, dengan cinta-Nya yang luar biasa. anugerah Tuhan. Kami ada
saat ini kami kasih dan kami bersyukur Tuhan begitu murah hati untuk memperlengkapi setiap kami sepanjang minggu kemarin. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami. Dan saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik Tuhan berikan bagi kita melewati setiap pekerjaan kita, usaha kita. Dan panggilan memberi terambil dari Mazmur 94 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan Allah, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Bapa surga, amin. Tuhan selalu dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang kami lakukan ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oh
Saat ini saya mengundang setiap anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa dan sama kita Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami, kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan penuh hikmat, kepintaran dan kecerdasan sehingga mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka ya Bapa. Biarlah mereka bisa bertumbuh dan beriman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Kami serahkan waktu belajar mereka ke tangan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Asaf. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 32 sampai 34. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudara tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Tuhan mengenal kita sebagai pribadi yang Dia cintai. Maka kita datang saat ini dengan penuh kerinduan, seperti rusa yang haus akan air sungai. Tuhan
menjadi pribadi-pribadi yang begitu haus akan firman. Kami bersyukur Tuhan, menyala Allah yang setia dan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus rindu dalam rekaman kasih Tuhan. Di pagi hari ini Bapak, kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, sikap kami untuk sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan yang Kau urapi dengan kuasa tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan adalah apa yang sungguh-sungguh lahir daripada hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya Pak Adit dan segenap jemaat Safari Baptist Fellowship. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Dan ketika saya ingat-ingat gitu ya, jadi tepat setahun yang lalu gitu, setahun seminggu 2 minggu gitu ya, setahun 51 minggu yang lalu harusnya saya berkhotbah di sini gitu. Tapi nggak jadi karena ada situasi keluarga terjadi dan kami harus berangkat ke kampung halaman istri gitu. Jadi hari ini saya tidak datang sendiri ya, sebagai pengenalan saya Safarisma. Biasanya di presentasi selain khotbah saya tampilkan foto, tapi karena anak istri ikut nggak perlu ya, jadi bisa dilihat langsung gitu. Ada istri saya Nita dan anak saya Herald, usianya 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau agak berlari-lari sedikit ditegur aja gitu ya. Jadi terima kasih kesempatannya. Dan ketika saya dihubungi oleh Pak Adit gitu ya, disampaikan bahwa ada satu tema yang menarik gitu ya, satu tema yang menarik bicara tentang kelimpahan dan berkat gitu. Jadi judulnya kelimpahan untuk menjadi berkat. Bicara soal berkat gitu. Siapa yang suka berkat? Semua orang suka berkat ya. Gak ada orang yang gak suka berkat, betul ya Bapak Saudara ya. Kalau topik-topik khotbah begini tuh kayaknya enak banget, diberkati gitu. Kita siap menjadi orang-orang Kristen yang diberkati, orang-orang Kristen yang berkelimpahan, anak-anak Tuhan yang mendapatkan banyak berkat gitu. Tapi ada pertanyaan berikutnya yang seringkali menggelitik kita adalah, lebih baik kita memberi berkat atau menerima berkat? Menerima berkat ya. Jujur ya, benar ya? Secara jujur, secara manusiawi, kita semua punya tendensi, punya kecenderungan untuk lebih senang menerima berkat gitu. Tapi kita tahu teorinya bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Tapi pada kenyataannya kita lebih suka untuk menerima berkat gitu. Gak apa-apa gitu, itu kita tidak perlu menjadi orang yang munafik dan tidak jujur pada diri sendiri ya. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan bicara memberi lebih baik daripada menerima. Dan bagaimana kita bisa menerima berkat sesungguhnya gitu, di dalam firman Tuhan ada kaitannya dengan bagaimana kita memberi berkat. Bahwa berkat itu tidak diberikan oleh Tuhan untuk diterima begitu saja gitu. Kita tidak akan pernah menerima berkat kalau kita tidak pernah memberi berkat. Firman Tuhan hari ini bicara demikian gitu. Tapi saya dikasih sebuah ayat yang sangat panjang gitu oleh Pak Adit, itu satu pasal penuh dari Kejadian pasal 43. Tadi kita hanya baca 3 ayat, tetapi khotbah hari ini akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan keluarga Yusuf gitu ya, keluarga besar Yakub dan anak-anaknya, dan perjalanan yang terjadi. Jadi kita tahu bersama gitu. Saya harap Bapak Ibu nanti pulang boleh membaca satu pasal penuh Kejadian pasal 43, karena kalau saya bacakan sekarang setengah waktu berkhotbah saya habis gitu. Karena saya tadi baru terima rundown dari Bapak Yohanes, ditulis maksimal khotbah 20 menit. Jadi mudah-mudahan saya tidak lebih dari 20 menit hari ini ya. Jadi perjalanan kisah keluarga Yusuf kita tahu ya. Yusuf tuh waktu kecil bermimpi ya kan. Bermimpi, mimpinya apa Bapak Ibu? Mimpinya menjadi kepala atas saudara-saudaranya, atas abang-abangnya, atas kakak-kakaknya. Lalu kemudian saudara-saudaranya menjadi iri. Dia mau dibunuh tapi gak jadi, akhirnya dibuang ke Mesir. Sampai di Mesir, tiba di rumah Potifar, masuk penjara, akhirnya keluar lagi, dan kemudian dipercaya oleh Firaun untuk menjadi kepala atas seluruh Mesir. Ya, jadi itu perjalanan hidup Yusuf. Dan di sisi lain gitu, Bapak Yakub dan anak-anaknya, abangnya
Yehuda, Ruben dan semuanya mengalami kelaparan di tanah Kanaan gitu ya. Di sana lah, belum sampai Kanaan, bukan di tanah di mana mereka tinggal itu mereka mengalami kelaparan. Dan akhirnya mereka harus pergi ke Mesir untuk meminta makanan. Di dalam perjalanan pertama gitu ya, uang mereka kembali gitu, dikembalikan oleh Yusuf di dalam karung kandung mereka. Tetapi ketika perjalanan kedua gitu ya, kisah Kejadian pasal 43 ini berangkat daripada perjalanan kedua oleh keluarga Yakub gitu. Anak-anaknya Yakub yang diutus kembali oleh bapaknya untuk berangkat kembali ke Mesir untuk membeli lagi bahan makanan. Nah, saya mau mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya berkat gitu, perjalanan berkat daripada keluarga Yakub ini yang kemudian menjadi bangsa Israel yang besar ini berangkat daripada kehidupan yang berkarakter gitu ya. Kita tidak melihat berkat secara materi, tapi saya mau mengajak kita melihat bagaimana kelimpahan untuk menjadi berkat berangkat dari sebuah karakter manusia. Bahwa sesungguhnya gitu, di dalam perjalanan mereka yang kemudian menjadi bangsa yang besar di Mesir, mendapatkan segala kelimpahan dan kesuburan di tanah Mesir gitu. Kita tahu ketika akhirnya bapaknya tahu kalau itu Yusuf yang memimpin Mesir, mereka sekeluarga pindah ke Mesir, tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen adalah tanah yang subur di Mesir gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat foto-foto negeri Mesir itu pada gurun yang tandus gitu. Tapi kalau kita baca ceritanya ini sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Karena mereka tahu keluarga Yakub adalah pengembala, mereka dikasih tanah yang subur, tanah yang lebih baik daripada bangsa Mesir sendiri tinggal gitu. Karena mereka tinggal di tanah yang tandus. Dan yang pertama saya mengajak kita melihat ya, dalam ketika kita merangkum dari pasal pertama sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 13-15 gitu ya, bahwa sesungguhnya Yakub bicara kepada orang-orang anak-anaknya bahwa bawalah sesuatu yang terbaik untuk diberikan kepada bangsa Mesir yang menjual bahan makanan itu ya. Dikatakan untuk membawa apa? Mereka membawa balsam, membawa hasil negeri yang terbaik, banyak sekali yang dibawa, dan juga mengembalikan uangnya 2 kali lipat gitu ya. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya berkat diawali dari bagaimana integritas kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, sebagai anak Allah. Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya, kita tuh udah menerima hak yang bukan punya kita loh gitu ya. Kamu tuh dapat gandum tapi uangmu dibalikin. Kamu tuh harusnya beli makanan itu, tetapi ketika kamu kembali membawa kembali uangmu, di situ kita tidak jujur. Meskipun kita tahu secara cerita Yusuf dengan sengaja membalikan uangnya, tetapi secara sikap, secara etika, secara prinsip, Yakub sadar betul ini adalah sebuah integritas hidup. Ini adalah bukan sesuatu yang layak dia lakukan sebagai seorang yang jujur. Ketika dia dipercayakan oleh Tuhan anak-anaknya, bagaimana dia boleh membesarkan anak-anaknya dan dia boleh mempunyai kelimpahan di tanah negerinya sebelumnya gitu ya, sehingga sebelum mereka mengalami kelaparan, tetapi mereka berupaya ketika pun mereka mengalami kelaparan gitu ya, di dalam situasi sulit. Siapa sih nggak yang senang dapat duit lebih? Semua senang ya, kita semua senang ya ketika kita harus beli makan tapi kemudian aduh Pak ini nggak usah, it's on the house gitu. Jadi dibayarin sama yang punya restoran, Bapak nggak usah bayar hari ini. Kita senang kan? Siapa yang nggak senang dikasih makan gratis? Senang. Semua masyarakat Indonesia ya nggak tahu senang nggak senang ya, karena banyak yang racunan. Tetapi jauh selesai. Tapi inilah kenyataannya gitu, bahwa sesungguhnya inilah integritas kehidupan yang dimiliki oleh Yakub yang diajarkan, diturunkan kepada anak-anaknya. Bagaimana kita harus hidup di dalam kejujuran. Gitu. Firman Tuhan gitu, Yesus berkata ya kepada murid-murid itu, barang siapa yang dipercayakan oleh perkara-perkara kecil, maka dia akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Setialah kita dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita nggak bisa setia dengan kejujuran yang mungkin nilainya sedikit, kita nggak akan dipercaya dengan berkat yang lebih besar. Ketika kita tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang sederhana, kita tidak akan dipercaya dengan hal-hal yang lebih rumit. Ketika kita tidak bisa dipercaya dengan sesuatu yang nominalnya tidak banyak, kita tidak akan dipercaya dengan nominal yang lebih besar. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka punya pertanyaan ya gitu ya. Di dalam pergaulan
perjalanan saya pertemanan dengan teman-teman sekolah dulu zaman SMP gitu ya. Ada teman-teman yang kemudian menjadi sukses luar biasa dengan karir yang sangat melesat, tetapi juga ada teman-teman gitu yang nggak jadi apa-apa gitu. Masih jadi pengangguran aja gitu, hidup sana sini. Kenapa pertanyaannya? Firman Tuhan hari ini ngasih tahu gitu. Semua lagi kembali bagaimana sikap hidup kita. Apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya? Apakah kita punya integritas dan kejujuran itu gitu. Di dalam dunia usaha gitu. Let's say kalau kita punya toko ya, kalau kita punya toko atau kita di toko itu biasanya ada kasir yang jaga uangnya. Kasir itu adalah salah satu posisi paling krusial dalam usaha apapun, betul ya? Entah di toko, entah di warung, entah di minimarket ataupun di dalam sebuah perusahaan yang besar pun pasti ada kasirnya gitu, ada GC-nya gitu untuk mengeluarkan uang. Kasir adalah posisi yang paling rawan. Kenapa? Karena dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Dia adalah filter pertama uang ini terfilter dengan baik atau tidak gitu. Ada kelebihan atau ada kekurangan, siapa yang pertama kali pintunya? Kasir gitu. Tapi seorang kasir yang jujur gitu, kadang-kadang ada orang yang lebih bayar sedikit tanpa sadar, dia akan ngomong, Pak ini lebih bayar, betul ya? Tapi ada juga betul kasir-kasir yang tidak jujur. Kalau ada lebih bayar dia akan diam-diam aja, lumayan selisihnya masuk kantong saya gitu. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tetapi Yakub tidak berbuat demikian dalam hal ini. Dia dikasih full kembali uangnya dan dia mengembalikan seluruhnya dan dia membawa uang 2 kali lipat karena dia mau beli makanan yang baru. Ya, jadi dia tetap mau membayar berkat yang dia sudah terima sebelumnya. Bahwa sesungguhnya gitu, dalam integritas kehidupan kita, Tuhan tuh tidak akan pernah memberi kelimpahan bagi orang-orang yang tidak memiliki integritas gitu ya. Karena berkat sejati, kelimpahan kita, berkat yang akan Tuhan didatangkan dalam kehidupan kita harus dimulai dari kejujuran sikap hati kita. Ini adalah kualitas kehidupan seorang Kristen. Kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain karena kita tidak akan pernah menerima kelimpahan kalau kita tidak jujur sejak semula. Kalau kita mau diberkati, jadi orang yang jujur. Siap diberkati? Siap, jujur ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, saya mau ngajak kita melihat bahwa ada sebuah pengorbanan di dalam menerima berkat. Bahwa menerima berkat itu bukan sekedar menikmati sebuah posisi yang nyaman, tetapi rela berkorban bagi sesama. Mengapa demikian? Kita melihat dalam perjalanan kembali gitu ya. Di situ ada kakaknya Yusuf bernama Yehuda. Yehuda ini, gitu, asal Bapak Ibu Saudara tahu, ketika Yusuf masih tinggal bersama dengan kakak-kakaknya, dia adalah salah satu inisiator untuk menghilangkan Yusuf dari kehidupan keluarga mereka gitu. Tapi kemudian di sini ada sebuah perubahan sikap hidup yang dilakukan oleh Yehuda ketika dia bicara kepada ayahnya. Dia menjamin kepada bapaknya karena sebelumnya Yusuf minta adiknya untuk dibawa ke Mesir, betul ya? Kalau kita lihat di pasal 42 dia minta, masih adakah adikmu gitu ya? Oh ada Pak, saya masih ada adik satu lagi gitu. Ya udah kalau kamu mau beli makanan lagi, bawalah adikmu datang ke sini. Tetapi seperti yang kita tahu, Benyamin ini adalah penghiburan bagi Bapak Yakub setelah Yusuf dibawa pergi ke Mesir gitu ya, atau setelah Yusuf diangkat meninggal oleh Bapak Yakub, karena Benyamin ini adalah anak dari istrinya yang dikasihi gitu. Jadi inilah satu-satu penghiburan dia. Yakub bilang sama anak-anaknya, kalau kamu bawa juga Benyamin gitu, aku tidak akan meninggal dengan tenang, kata dia gitu ya. Gak ada lagi penghiburanku, gak ada lagi sukacitaku. Tetapi Yehuda gitu, dalam hal ini dia berkata kepada Yakub, akulah yang akan menjadi penjaminnya. Kalau ada apa-apa dengan adikku ini yang bernama Benyamin ini, akulah yang akan menjadi penjaminnya. Dulu dia menjual adiknya, tapi sekarang dia berkorban, pasang badan gitu. Istilahnya pasang badan ya. Istilahnya pasang badan. Dia berani pasang badan atas bapaknya bahwa, ini loh Pak, aku pasang badan. Kalau ada apa-apa, akulah yang menjadi tanggungannya gitu. Kalaupun adikku harus mati, biar aku saja menggantikan. Kalau adikku harus jadi budak, biar aku saja jadi budak. Atau apapun yang terjadi nanti di sana, akulah yang akan menanggungnya. Ini kalau Bapak Ibu ada yang suka nonton sepak bola? Ada yang suka nonton sepak bola? Saya suka
nonton sepak bola tapi udah jarang nonton, tapi suka baca berita bola. Tapi seringkali setelah setiap pertandingan selesai selalu ada press conference, ya, selalu ada press conference. Di dalam permainan sepak bola gitu, ketika press conference dilakukan biasanya oleh para pelatih gitu ya. Ada tim yang menang, ada tim kalah, dua-duanya ditanya oleh wartawan, berita media dan segala sesuatunya. Apa yang membedakan pelatih yang baik dan pelatih yang tidak baik ketika press conference terjadi? Yang membedakan adalah pelatih yang baik ketika mereka sedang menderita kekalahan di dalam sebuah pertandingan, pelatih itu tidak akan menyalahkan pemainnya. Dia akan pasang badan. Dia tidak, oh pemain saya itu nggak baik, gitu. Pemain saya males gitu. Pemain bertahan saya nggak mau track back gitu. Tapi enggak, dia bilang, ya ini sistem yang saya bangun tidak sesuai dengan pertandingan ini. Dia akan pasang badan terhadap pemainnya. Inilah yang dilakukan oleh Yuda gitu. Dia pasang badan terhadap adiknya. Dia rela berkorban gitu. Di dalam kapasitas dia sebagai kakak, kapasitas dia sebagai seorang yang dipercaya oleh ayahnya untuk melakukan perjalanan ke Mesir membeli makanan. Dan inilah yang kemudian dia lakukan, bahwa aku harus berani mengambil tanggung jawab. Aku harus berani berkorban terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanku. Bahwa kata kelimpahan itu artinya apa? Luber-luber gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Berlimpah-limpah, keluar, meluap-luap gitu. Lebih daripada kapasitasnya. Tetapi gitu, kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan kalau berkat yang kita terima kita simpan sendiri. Kita hanya cukup karena kita tidak menjadi berkat bagi yang lain. Seperti ilustrasi gambar ini ya, ada kantong uang gitu. Kalau kantong itu diisi terus, harusnya dia keberatan dan dia bocor mengisi wadah-wadah yang lain. Berkat kelimpahan daripada Tuhan itu harus kita berikan kepada yang lain. Kita harus menolong orang lain. Kita harus berkorban bagi orang lain. Kalau Paulus bilang kepada jemaat di Galatia bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahwa Allah ingin untuk kita saling tolong menolong. Allah ingin kita saling berkorban satu dengan yang lain, supaya dari situ berkat bisa terus mengalir. Bahwa sikap hidup kita, prinsip hidup kita yang rela berkorban adalah bicara tentang bagaimana kelimpahan yang kita terima, bukan tentang seberapa tinggi posisi kita, seberapa kuat kita, seberapa berkuasa kita, namun tentang bagaimana berapa banyak orang yang merasa tertolong di dalam naungan kita. Sudahkah kita menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang mungkin kita tahu sangat perlu pertolongan? Inilah sikap yang akan menolong kita mempunyai kehidupan berkelimpahan. Dan ini akan mendorong kita ke bagian terakhir dalam khotbah hari ini gitu. Sepertinya saya akan tepat waktu gitu. Jadi di bagian terakhir ya, di ayat yang tadi kita baca bersama, yang dari Pak Hans bacakan bagi kita, ada sebuah peristiwa yang sangat menarik ya. Ketika saudara-saudara akhirnya datang kepada Yusuf kembali, mereka membeli makanan kembali. Yusuf melihat ada adiknya di sana, dia masuk ke kamar, dia menangis karena terharu bisa melihat adiknya lagi. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan perjamuan makan bagi keluarganya. Dan tadi dibaca ya di ayat 32, saya bacakan sekali lagi, dikatakan apa? Dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri dan bagi saudara-saudaranya tersendiri dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab katakan apa? Orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Luar biasa ya. Kan Yusuf itu dianggap orang Mesir gitu. Dia tidak dianggap sebagai orang Ibrani di Mesir itu. Jadi ketika ada orang Ibrani datang mau makan sama orang Mesir itu tuh najis gitu. Gak baik gitu. Katanya kasar, katanya najis. Tidak boleh makan bagi bersama-sama, itu adalah sebuah kekejian gitu. Jadi ini adalah sebuah karakter tes gitu. Bagi Yusuf sendiri juga gitu. Apakah bagaimana dia berani melawan norma tersebut gitu. Bagaimana dia rela berkorban juga gitu, mencoreng hal yang dianggap najis untuk dia bisa bersama-sama. Ketika kemudian kita tahu pada akhirnya terjadi sebuah rekonsiliasi kembali dengan saudara-saudaranya gitu. Di pasal berikutnya kita akan lihat bagaimana Yusuf mengaku bahwa akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Jadi akulah Yusuf yang dulu kamu mau bunuh tapi gak jadi itu gitu.
Untung nggak dibunuh ya, kalau dibunuh nggak jadi dapat makanan mereka gitu keluarga Yakub. Tapi inilah rencana Tuhan gitu ya, bahwa karena itu gitu, karena itu inilah yang Tuhan juga inginkan. Bagaimana berkat yang kita terima haruslah membuka mata kita, bagaimana kita saling memulihkan satu dengan yang lain, bagaimana kita saling membangun relasi satu dengan yang lain gitu. Kadang-kadang seringkali kita tuh ada satu pepatah, bukan pepatah ya, suatu kalimat yang sangat umum kita dengar adalah susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bener gak? Seringkali kita gitu gak? Jujur aja, seringkali kita gitu gak? Siapa yang suka scroll sosial medianya gitu ya, sosial medianya itu suka ada kadang-kadang tuh konten-konten prank gitu ya, konten-konten prank orang yang dibuat jatuh terus kita ketawa gitu ya, atau kadang-kadang ada orang-orang yang kayaknya agak-agak kurang cerdas sedikit gitu, bawa kendaraannya terus nabrak terus kita ketawain gitu ya, syukur lu gitu kan, itu namanya senang lihat orang susah, betul kan? Tapi siapa juga yang kalau lihat orang bikin konten flexing gitu ya, mobil baru, rumah baru, kolam renang baru, helikopter baru, terus kita, nah apa sih dia dapat barang baru terus kita susah hati gitu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus firman Tuhan bilang apa sebenarnya gitu? Harusnya apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis gitu. Harusnya kalau ada orang senang kita ikut senang, kalau ada orang susah kita ikut susah gitu. Jangan kita merasa apa ya, sama dengan dunia gitu, karena Tuhan nggak mau demikian. Dan kemudian yang dicobai karakternya tidak hanya Yusuf tetapi juga keluarganya. Kenapa demikian? Kita lihat di bagian ayat 34 dikatakan apa? Disajikan makanan di meja Yusuf yang diterima Benyamin 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Kalau kita melihat gitu, seberapa sering sih kita merasa iri hati kalau ada orang yang lebih diberkati daripada kita? Dari 1 sampai 10 kali kita melihat orang yang lebih diberkati daripada kita gitu, berapa kali kita merasa iri hati? 9 ya, kita makan 9 kali. Seringkali kita tuh nggak senang ya kalau melihat orang tuh lebih diberkati daripada kita tuh kita nggak senang gitu ya. Ya kan? Pepatahnya sama berarti kita dengan pepatah dunia tadi, kita senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Jangan demikian Bapak Ibu Saudara gitu. Harusnya kita ikut senang. Tetapi yang dilakukan oleh Yehuda, Ruben, Lewi dan saudara-saudara yang lain apa? Mereka apa? Minumlah mereka bersama-sama dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Mereka tidak iri hati terhadap Benyamin gitu. Sebenarnya Benyamin ini ada kualitas untuk dibuat iri oleh saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Benar ya? Setelah Yusuf tiada, Benyamin pasti menjadi anak emas di rumah bapaknya gitu. Mungkin kalau dulu kan itu kakak-kakaknya menggembala, Yusuf dapat baju baru gitu. Mungkin Benyamin dapat perlakuan yang sama gitu. Tapi kemudian terjadi sebuah perubahan sikap, sebuah transformasi kehidupan dari keluarga Yakub, dari kakak-kakaknya Yusuf dan Benyamin ini. Bagaimana mereka belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang iri hati. Karena iri hati itu sebuah sikap hati yang sempit gitu ya, tidak legawa, tidak berlapang dada bahwa situasi yang terjadi di dalam kehidupan orang masing-masing itu berbeda. Seperti tadi yang di bagian pertama kita katakan bahwa firman Tuhan bilang, setialah dalam perkara kecil maka kamu akan diberikan perkara yang besar. Kalau kita iri hati sama orang gitu ya, kamu tuh sama sekali tidak setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupanmu. Kamu selalu melihat apa yang jauh lebih besar dari apa yang mampu kamu lakukan. Yang kecil aja kamu gak mampu, mengapa kamu melihat yang besar gitu. Kalau kita belum bisa dipercaya dari hal yang kecil gitu, kalau kita belum bisa mengelola dari apa yang saja seada-adanya yang kita punya, Tuhan tidak akan pernah mempercayakan kita berkat-berkat yang lebih banyak. Kamu dikasih segitu aja mengeluh gitu ya, tidak pernah bersyukur ya. Tidak bersyukur tuh kayak orang iri hati ya, tidak bersyukur kayak dia dapatnya banyak, dia dapatnya segini. Dia motornya baru, motor gua udah butuh. Dia mobilnya udah ganti lagi, gua masih naik angkot gitu. Jadi selalu itu yang terjadi gitu, bahwa dan kita tahu bahwa sesungguhnya iri hati tidak akan pernah membawa kita ke
mana-mana. Iri hati tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Namun ketika kita belajar untuk terus bersyukur, ketika kita bisa ikut memiliki empati, rasa terhadap sesama kita gitu, ikut menderita bersama yang menderita, ikut bahagia bersama yang bahagia, maka tidak ada iri hati di situ. Maka di situ hanya ada pemulihan gitu. Kalau kita nggak ada iri hati, kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan sesama kita gitu. Kalau dia kaya, kita ikut senang gitu kan. Kalau dia susah, ya kita tolong dia gitu kan. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita saling berkorban dan saling bertolongan. Seperti yang Bapak Ibu Saudara baca di depan berkata bahwa kelimpahan berkat harus membawa pemulihan dalam relasi antar sesama. Kita diberkati itu supaya kita punya hubungan yang baik dengan orang lain gitu. Supaya karena kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan yang berelasi dengan Kristus. Keselamatan kita itu adalah bagaimana kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan supaya Allah jadi orang yang bangga karena berhasil menjalankan misi menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa supaya tidak dihukum. Tidak demikian. Allah ingin kita punya relasi dengan Dia, dan begitu juga Allah ingin kita punya relasi yang baik dengan sesama kita. Bukan kita mementingkan kelimpahan atas berkat bagi diri sendiri. Pertanyaannya gitu, jika Tuhan kasih kita kelimpahan dan kelebihan, ketika ada keuntungan-keuntungan yang lebih di dalam kehidupan kita, apa yang mau kita lakukan? Ketika kita berada di dalam posisi kekurangan dan tiba-tiba ada sesuatu yang menjadi haknya orang lain muncul di depan kita dan kayaknya bisa kita ambil, apa yang akan kita lakukan? Bisa kita berlaku jujur di dalam dunia kerja kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita, dan apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi relasi yang dipulihkan, saya menutup dengan satu ilustrasi ya. Jadi pernah dengar cerita ini, saya harap Bapak Ibu sepertinya harusnya pernah dengar itu. Jadi ada di sebuah tempat gitu ya, terjadilah jamuan makan besar. Namun ya, yang terjadi di sana adalah orang-orang itu diberikan alat makan sendok yang panjangnya 2 kali panjang tangan mereka. Dan peraturannya adalah mereka harus makan dengan sendok tersebut. Pertanyaannya gitu ya, bagaimana mereka bisa makan? Mereka akan bisa makan kalau mereka tidak menyuap diri mereka sendiri, betul? Mereka bisa makan kalau mereka saling menyuap satu dengan yang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, ketika kita mau berkorban, mengangkat tangan kita, menyendok makanan yang ada di piring kita, dan kita memberikannya kepada orang lain yang ada di seberang kita, yang ada di sebelah kita, maka mereka akan melakukan yang sama dan kita pun akan mendapatkan berkat itu. Bahwa kelimpahan di dalam kehidupan kita haruslah dimulai dari bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Sudah siapkah kita untuk menjadi berkat? Siap? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, dan Engkau Allah yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah, tidak kekurangan kasih setia dan kemurahan. Ketika kami hari ini Tuhan belajar bagaimana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kami boleh belajar di dalam kehidupan kami, semua berkat yang daripada Tuhan datang ketika kami memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Kami belajar untuk memiliki hidup yang berintegritas, kami belajar untuk memiliki sikap hati yang rela berkorban, dan kami belajar untuk tetap bersyukur dan tidak iri hati atas kesenangan orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dalam karakter-karakter Kristus. Bagaimana kami boleh selalu diberkati untuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Sakti atas beberapa Tuhan yang disampaikan. Saya siap menjadi berkat bagi Chris luar biasa. Berarti Tuhan siap mempercayakan kepada kita
Kita akan meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita dengan pujian tiada yang seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Yang kita siap jadi berkat untuk semua. Sudah mempercayakan kita berkat yang berlimpah dan berlimpah. Tapi apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Kita terus mempertahankan integritas kita. Apakah kita sudah mulai mau berkorban untuk sesama kita? Untuk saudara-saudara kita yang kita lihat sedang membutuhkan pertolongan kita. Dan apakah kita sudah bisa menjadi berkat, yaitu memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kita. Kita diingatkan pada kesempatan pagi hari ini bagaimana Yusuf
yang dipakai Tuhan bisa menjadi alat berkat bagi keluarganya, bagi Mesir, bagi orang-orang yang ada di lingkungannya, dan kita semua ingin dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat. Bapa, Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberkati kami hari demi hari dengan penuh kelimpahan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, dan kami diberikan berkat-berkat yang lain Tuhan, yang kami harusnya selalu bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami terus bisa dipakai oleh Engkau Tuhan menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Tuhan, bagi keluarga kami, saudara kami, tangga kami, bahkan di tempat pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan ya Bapa, dan Kau disenangkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerasan, dan Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan hormat kepada Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntut